Selamat pagi anak-anak. Baiklah, untuk pagi ini kita akan melanjutkan materi gaya. Untuk itu semuanya membuka buku. Sekali lagi, semuanya menyiapkan buku paket yang sudah dipinjamkan. Bisa dibuka halaman 10. Sekali lagi anak-anak, dibuka buku paket halaman 10. Sudah semua? Oke, kita lanjutkan. Apakah gaya itu? Pengertian gaya adalah tarikan atau dorongan pada benda. Gaya adalah tarikan atau dorongan pada benda. Bagaimana pengaruh gaya? Yang pertama adalah mengubah bentuk benda. Yang kedua, mengubah arah gerak benda. Yang ketiga, mengubah kecepatan gerak benda. Macam-macam gaya. Yang pertama anak-anak yaitu gaya sentuh. Yang kedua, gaya tak sentuh. Gaya sentuh, gaya yang membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Gaya sentuh, gaya yang membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Contoh, gaya otot. Yang kedua, gaya gesek. Yang ketiga, gaya pegas. Jadi contohnya, A, gaya otot, gaya gesek, dan yang C, gaya pegas. Sedangkan gaya tak sentuh, gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Contoh, A, gaya magnet, B, gaya listrik, dan C, gaya gravitasi. Contohnya, A, gaya magnet, B, gaya listrik, C, gaya gravitasi. Gaya otot ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Rangka itu tulang. Misalnya ketika menarik anak panah ke belakang. Jadi gerakan, kamu bisa memperagakan ketika menarik anak panah ke belakang. B, gaya gesek diakibatkan oleh dua benda saling bergesekan. Gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gaya yang diberikan. Misalnya, meja didorong ke depan, maka arah gaya dorongnya ke depan, sedang arah gaya geseknya ke belakang. Saya ulangi lagi, misalnya meja didorong ke depan, maka arah gaya dorongnya ke depan, sedang arah gaya geseknya
ke belakang. Hukum Newton. Nah, ini cerita tentang Sir Isaac Newton yang terkenal sekarang dengan hukum Newton, ya, ada hukum Newton 1, Newton 2, Newton 3. Newton adalah nama orang, ilmuwan fisika Inggris. Ya, jadi Newton itu adalah ilmuwan fisika Inggris. Yang mempelajari tentang gravitasi, daya tarik bumi. Dalam ilustrasi gambar kalian lihat, ide Newton tentang gravitasi bumi muncul saat ia duduk di bawah pohon apel. Senang ya anak-anak ini kalau kalian yang berada di bawah pohon apel, apelnya berjatuhan seperti pada ilustrasi tersebut. Kalau kalian kejatuhan apel ya langsung yang ada di otak dimakan. Tapi ternyata Newton saat tertimpa apel, kemudian ia berpikir, mengapa apel selalu jatuh ke tanah dan tidak sekalipun melayang di udara. Memang sepintas memang semua jatuh ke bawah, tapi itu ada penyebabnya. Nah, jadi saya itu Newton tertimpa apel, kemudian berpikir, mengapa apel selalu jatuh ke tanah dan tidak sekalipun melayang di udara, apalagi apelnya naik ke atas kan tidak mungkin. Nah, tentu itu ada sebabnya, jadi tidak terjadi begitu saja. Menurut Newton, apel yang jatuh disebabkan gaya tarik bumi atau gravitasi. Ya, jadi menurut Newton, apel yang jatuh disebabkan gaya tarik bumi atau gravitasi yang nilainya lebih besar daripada gaya tarik apel terhadap bumi. Sekali lagi, menurut Newton, apel yang jatuh disebabkan gaya tarik bumi yang nilainya lebih besar daripada gaya tarik apel terhadap bumi. Nah, ini bukan fotonya Pak Ajo, ini Isaac Newton tadi. Akhirnya muncul hukum 1 Newton. Ayo kita lakukan aktivitas halaman 12. Semua dibuka bukunya halaman 12. Semua membuka bukunya halaman 12. Sudah siap anak-anak? Jadi aktivitas 1-2, sifat kelembaman suatu benda. Bukan kelembaban tapi kelembaman. Apa yang kamu perlukan? Nah, yang pertama 1 lembar kertas HVS. Yang kedua 1 buah gelas. Sepele toh. 1 lembar kertas HVS, 1 buah gelas. Apa yang harus kamu lakukan? 1. Letakkan selembar kertas di atas meja. Kemudian letakkan gelas di atas kertas tersebut. Lihat seperti gambar. Kedua, tariklah kertas secara horizontal dengan perlahan. Amati apa yang terjadi pada gelas dan ulangi hingga 3 kali. Jadi tariklah kertas secara horizontal dengan perlahan. Amati apa yang terjadi pada
gelas dan ulangi hingga 3 kali. Yang ketiga, tariklah kertas secara horizontal dengan sekali hentakan yang cepat. Saya ulangi lagi, tariklah kertas secara horizontal dengan sekali hentakan yang cepat. Amati peristiwa yang terjadi pada gelas dan ulangi hingga 3 kali. Apa yang perlu kalian diskusikan? Ya. Karena ini pembelajaran jarak jauh, maka tentu kita tidak bisa praktek secara kelompok. Ya, nanti bisa dikerjakan sendiri di rumah. Ya. Jadi harus menyesuaikan. Hasil diskusi, tentu kalian sudah punya jawaban-jawaban dari masing-masing. Ternyata, bagaimana keadaan gelas pada perlakuan nomor 2? Tadi tariklah tadi, tarik kertas secara horizontal dengan perlahan, amati apa yang terjadi pada gelas dan ulangi hingga 3 kali. Maka gelas akan ikut bergerak mengikuti gerakan kertas. Ya. Kemudian bagaimana keadaan pada gelas? Saya ulangi lagi, bagaimana keadaan gelas pada perlakuan nomor 3? Gelas tetap mempertahankan posisi diamnya. Apa yang mengakibatkan perbedaan keadaan gelas akibat perlakuan nomor 2 dan 3? Hasilnya tidak sama karena perlakuan nomor 3 gelas mengalami kelembaman. Yang nomor 4, berapa besar resultan gaya pada benda diam? Jawabnya, resultan gaya pada benda diam adalah 0. Dari percobaan tadi tentu bisa ditarik kesimpulan. Jadi kesimpulannya, benda cenderung untuk mempertahankan keadaan gerak atau diamnya. Jadi kesimpulannya anak-anak, benda cenderung untuk mempertahankan keadaan gerak atau diamnya. Hukum 1 Newton bunyinya, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Saya ulangi lagi, hukum 1 Newton. Jadi hukum itu tidak bisa diubah-ubah. Hukum 1 Newton bunyinya seperti ini. Ya. Jadi jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Disebut juga hukum kelembaman atau inersia. Jadi hukum 1 Newton disebut juga hukum kelembaman atau inersia. Contoh, saat kita naik mobil, kemudian mobil mendadak direm, maka tubuh kita akan terdorong ke depan karena tubuh kita ingin mempertahankan keadaan bergeraknya. Jadi saya ulangi lagi contohnya. Nah, ini peristiwa-peristiwa ini sering kita alami. Ya. Jadi saat kita naik mobil, kemudian mobil mendadak direm, maka tubuh kita akan terdorong ke depan karena tubuh kita ingin mempertahankan keadaan bergeraknya. Itu contohnya. Sekarang hukum 2 Newton.
Ayo kita lakukan percobaan halaman 13 sampai 16. Aktivitas 1.3 percobaan hukum 2 Newton. Apa yang kalian perlukan? 1. 2 buah beban 100 gram. 2. 1 katrol. 3. Tali 2 meter. 4. 1 kereta. Kereta itu bukan kereta sesungguhnya, tetapi kereta mainan. Ya tentu di laborat IPA ada. Kalau di rumah masing-masing jelas tidak ada. Maka dapat kamu lihat halaman 14. Untuk kalian tadi sudah tahu ya, ada katrol, kemudian ada tali, kemudian ada kereta. Yang pertama, percobaan 1, rangkailah kereta, ya kereta kamu lihat ya, kemudian tali dan beban 100 gram seperti gambar 1.10. Ya, dapat kamu lihat itu. Amati gerak kereta. Kemudian percobaan 2. Tambahkan beban 2 kali 100 gram. Kalau tadi kan 100. Nah, ini ditambahkan beban 2 kali 100 gram pada rangkaian percobaan seperti gambar 1.11. Dapat kalian lihat gambar 1.11. Jadi rangkaiannya berupa kereta, katrol, tali, dan beban 2 kali 100 gram. 4. Amati gerak benda. 5. Percobaan ketiga. Pindahkan salah satu beban yang 100 gram yang menggantung ke atas kereta seperti pada gambar. Jadi kan tadi bebannya 2 kali 100 gram, kemudian yang 1 diambil, diletakkan di atas kereta. Dapat kalian lihat pada gambar 1.12. Jadi rangkaian kereta, katrol, tali, dan salah satu beban di atas kereta. Amati percepatan gerak kereta. Data hasil percobaan. Dapat kalian lihat pada halaman 15. Nah, dapat kalian lihat. Ternyata percobaan 1, 2, 3 berbeda-beda tadi. Yang nomor 1, F sama dengan berat beban yang digantung. 1. M itu massa sama dengan massa kereta ditambah massa beban. Satuannya kilogram. Jadi M-nya sama dengan massa kereta ditambah 0. Maka percepatan kereta cepat. Sedangkan yang kedua,
F sama dengan berat beban yang digantung. Tadi ada 2. Masanya massa kereta ditambah massa beban. Jadi massa kereta ditambah massa beban 0. Percepatan kereta tercepat. Sedangkan percepatan yang ketiga, F sama dengan berat beban yang digantung itu 1 tadi. Kemudian massa kereta ditambah 0,1. Akibatnya percepatan kereta kurang cepat. Jadi yang paling cepat adalah percobaan yang kedua. Tuh. Ya memang kalau tidak dipraktekkan di laborat di sekolah ya susah. Ya, oleh sebab itu berdoa mudah-mudahan COVID-19 segera berlalu sehingga kalian bisa tatap muka, bisa praktek, karena IPA itu ciri khasnya adalah praktek. Katakanlah hukumnya wajib untuk praktek. Jadi seperti ini, kalau tidak praktek maka akan ya bingung. Begitu. Ya. Hasil diskusi. Yang pertama, apa yang mempengaruhi perbedaan besar percepatan pada percobaan 2 dan 3? Jawabannya, besar gaya yang menarik kereta, beban yang digantung. Jadi besar gaya yang menarik kereta atau beban yang digantung. Itu yang mempengaruhi. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan antara gaya berat beban yang digantung dengan percepatan berdasarkan percobaan 2 dan 3. Jawabnya, gaya atau berat beban yang digantung berbanding lurus dengan percepatan kereta. Nomor 3, apa yang mempengaruhi perbedaan besar percepatan pada percobaan 1 dan 3? Jawabnya, besar massa kereta. Jadi apa yang mempengaruhi perbedaan besar pada percobaan 1 dan 3? Jawabnya, besar massa kereta. 4. Bagaimana hubungan antara massa total sama dengan massa kereta ditambah massa beban dengan percepatan berdasarkan percobaan 1 dan 3? Jawabnya, massa berbanding terbalik dengan percepatan. Jadi massa berbanding terbalik dengan percepatan. Nomor 5, seorang pemain sepatu roda yang massanya 50 kg meluncur dengan kecepatan 4 m per s kuadrat pada saat resultan gayanya 200 N. Saya ulangi lagi, bisa dilihat pada buku. Seorang pemain sepatu roda yang massanya 50 kg meluncur dengan percepatan 4 m per s kuadrat pada saat resultan gayanya 200 N. Bagaimanakah gerakan pemain sepatu roda jika mengalami perubahan kecepatan seperti dalam tabel berikut? Lihat pada tabel halaman 15. Kalian bisa melihat tabel. Jadi tabel 14, hubungan antara massa dan percepatan. Gaya dalam kurung N 200. Massa 50 kg. Percepatan 4 m per s
kuadrat. Kemudian kalau gayanya 100, massa 50, percepatannya berapa, anak-anak? Sedangkan kalau gayanya 100, massanya 25 kg, percepatannya berapa? Nah, sekarang dibalik. Gayanya belum diketahui. Yang itu massa dan percepatan. Massa 25 kg dan percepatannya 2 m per s kuadrat. Gayanya berapa? Dan yang terakhir, gaya diketahui 200. Massa tidak diketahui, percepatan diketahui 5. Berapa hasilnya? Saat hitung anak-anak, hasilnya nah, yang tadi yang pertama 200 sudah diketahui dalam soal tadi, massa 50, percepatannya 4. Maka sekarang yang kedua 100 dan 50, percepatannya 2. Yang ketiga 100 gaya, massa 25, percepatan 4. Nah, sekarang dibalik tadi. Massa 25, percepatan 2, maka gayanya 50. Dan melihat ini kalian sudah dapat menghitung ini rumusnya. Ya. Kemudian yang ini yang gaya 200, percepatan 5, massa berapa anak? Ya, 40. Gampang ya anak-anak ya. Setiap menuliskan hasil supaya satuannya ditulis. Siapa yang betul semua anak-anak? Ya, tepuk tangan buat kalian yang betul. Yang salah tidak apa-apa. Mudah-mudahan berikutnya bisa betul. Hasil diskusi. Kalau A dan B dihubungkan dengan menggunakan tali dan katrol seperti gambar berikut. Dapat kamu lihat halaman 16. Jadi balok A dan B dihubungkan dengan menggunakan tali dan katrol. Jika massa balok A sama dengan massa balok B, nah, dalam kurung MA sama dengan MB sama dengan M, maka A, massa sistem A plus B adalah, dapat kalian lihat, kemudian yang B, gaya yang bekerja pada sistem adalah berat balok, dapat kalian lihat. Jika massa balok A sama dengan massa balok B, maka gaya berat balok B adalah tadi ya. Nah, ini gaya berat balok, dapat kalian lihat. D, besar kecepatan sistem adalah, dapat kalian lihat,
Percobaan tersebut membuktikan bahwa percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan masanya. Massa S-nya 2 ya, Nana ya. Jadi hasil diskusi percobaan tersebut membuktikan bahwa percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan masanya. Rumus A kecil sama dengan sigma F per M. A sama dengan percepatan, satuannya M per S kuadrat. F sama dengan gaya, satuannya N Newton. Dan M itu massa, satuannya kilogram. Jadi rumus dari percepatan sama dengan gaya per massa. Kita lanjutkan dengan hukum 3 Newton. Jadi hukumnya ada 3 ya anak-anak ya. Halaman 17. Percobaan lagi anak-anak. Memang ini sebetulnya kalau di sekolah ya kita lakukan percobaan di laboratorium, alatnya ada ya, tapi karena situasi seperti ini ya kita bayangkan saja. Dibuka bukunya halaman 17. Perhatikan contoh yang terdapat pada gambar 1.16. Disajikan pasangan gaya aksi reaksi yang ditunjukkan dengan menggunakan anak panah atau vektor gaya dan keterangan gaya aksi reaksi yang bekerja pada benda. Tugasmu adalah menggambarkan anak panah untuk gaya reaksi dan menuliskan keterangan gaya reaksi yang bekerja pada benda A sampai dengan C dan menggambarkan 2 contoh tambahan pada poin D dan E. Dalam gambar dapat kalian lihat contoh itu tangan menghantam tembok, tembok menghantam tangan. Itu contoh A. Kepala menyundul bola. B. Kaki perenang mendorong dinding kolam. C. Tongkat memukul menghantam bola. Nah, ini pasangan gaya aksi dan reaksi. Kalian nomor 2, sebuah balok diletakkan di atas meja seperti pada gambar 1.17. Balok diam dan memiliki berat sebesar 1N. Di gambar dapat kalian lihat gambar 1.17. Gaya yang bekerja pada balok yang terletak di atas meja. Itu ada keterangannya. W itu gaya pada balok oleh bumi. W aksen gaya pada bumi oleh balok. F gaya luar pada balok berupa gaya tarik. F kecil gaya gesek pada balok oleh meja. N gaya normal pada balok oleh meja dan N aksen gaya normal pada meja oleh balok. Berdasarkan gambar tersebut, pilihlah jawaban yang benar dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Lingkari jawaban yang benar.
Tadi yang pasangan gaya aksi reaksi. Yang nomor 1 ya. Kepala menyundul bola. Bola menghantam kepala. B. Kaki perenang mendorong dinding kolam. Dinding kolam mendorong kaki perenang. Ada aksi, ada reaksi. Yang C tadi, tongkat memukul menghantam bola. Dan bola menghantam tongkat pemukul. Jangan lihat. Yang D tadi, ini kira-kira seperti ini. Jangan lihat. Jangan lihat. Kemudian yang nomor 2 tadi, ya. Gambar sama dengan gambar halaman 18. Jadi tadi W gaya pada balok oleh bumi, W aksen gaya bumi oleh balok, F besar gaya luar pada balok berupa gaya tarik, F kecil gaya gesek pada balok oleh meja, ya. N gaya normal pada balok oleh meja, N aksen gaya normal pada meja oleh balok. Berdasarkan gambar tersebut, A. Gaya berat atau W balok sebesar 1 N 1 Newton disebabkan oleh, nah ini tadi kan pilihan bumi lantai, ya. Jadi jawabannya itu B. Lantai menahan balok dengan gaya normal N dan arah yang berlawanan dengan W. Besar N adalah, ada 3 pilihan. Maka jawabannya adalah besar N adalah sama dengan W. Sedangkan yang pertanyaan C, karena balok berada pada keadaan seimbang atau diam, maka total gaya yang bekerja pada balok adalah 0. Jadi nilai N sama dengan W dan N berlawanan arah dengan W, maka N dan W merupakan pasangan aksi reaksi atau bukan pasangan aksi reaksi. Jawabannya bukan pasangan aksi reaksi. Begitu anak-anak ya. Satu benda yang sama, dua benda yang berbeda, keduanya bekerja pada benda yang sama, keduanya bekerja pada benda yang berbeda. Ini harus disebut karena kayak aksi reaksi selalu bekerja, Pak. Saya ulangi lagi ya. Hal tersebut karena pasangan kayak aksi reaksi selalu bekerja pada dua benda yang berbeda. Tuh. Dan dapat dilihat bahwa N dan W itu tadi, maaf tadi ada kesalahan. Dan dapat dilihat pada N dan W keduanya bekerja pada benda yang sama, keduanya bekerja pada benda yang berbeda. Hukum 3 Newton. Jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya yang sama pada besar ke benda pertama namun arahnya berlawanan. Hukum 3 Newton disebut juga hukum aksi reaksi atau F aksi, bukan faksi, F aksi sama dengan negatif F reaksi, aksi reaksi. Gaya aksi reaksi selalu bekerja pada dua benda yang berbeda dengan besar yang sama. Contohnya, nah kalian pernah renang kan?
Orang yang berenang mengayuhkan tangan ke belakang. Sementara tubuh berenang bergerak ke depan. Begitu seterusnya. Dapat kalian lihat gerakan pada burung terbang. Gerakannya hampir sama. Nah, jadi burung mengepakkan sayap ke belakang, tubuh burung melaju ke depan. Kemudian halaman 20 sampai 22. Dapat kamu lihat ada bukunya. Nah, lengkapi tabel 1-5 berikut dengan analisis peristiwa-peristiwa yang tertera pada tabel. Centang apakah peristiwa tersebut merupakan penerapan dari hukum 1, 2, dan 3 Newton. Kemudian tuliskan alasanmu pada kolom alasan dengan baik dan benar. Jadi situ contohnya untuk yang nomor 1, 2 ekor kijang yang saling beradu kekuatan terpental akibat saling mendorong satu sama lain. Itu maksudnya hukum 1. Newton 1, 2, atau 3. Nah, itu bisa ya kalian pilih sendiri sesuai dengan hukum bunyi hukum tadi. Dapat kamu lihat? Ternyata hukum 3 Newton. Yang kedua, 2 ekor. Nah, penjelasan terpentalnya kedua ekor kijang dikarenakan gaya aksi reaksi dari masing-masing kijang yang saling beradu. Nomor 2, 2 ekor badak jantan yang bermasa sama melakukan adu kekuatan untuk memperebutkan daerah kekuasaan. Keduanya saling mendorong dengan gaya yang sama, sehingga tidak ada satupun badak yang bergeser pada posisinya. Hukum 1 atau 2 atau 3. Ya, hukum 1. Nah, tepuk tangan buat anak-anak yang menjawabnya benar. Nomor 3, ya, penjelasannya tadi, kedua gaya yang sama dan berlawanan arah mengakibatkan resultan gaya bernilai 0. Nomor 3, seekor anak badak bermain-main dengan induknya. Anak badak tersebut terpental ke belakang karena mencoba mendorong induknya dengan kuat. Hukum Newton berapa anak? 1, 2, 3? Ternyata 3. Anak badak terlempar ke belakang akibat gaya reaksi dari gaya aksi saat mendorong induknya. Nomor 4. Seekor banteng jantan mendorong anak kijang dengan kekuatan penuh hingga terpental jauh. Hukum 1 Newton atau hukum 2 atau hukum 3? Ya, ternyata hukum 2 Newton. Nomor penjelasannya, dengan gaya yang kuat, banteng jantan mampu menggerakkan anak kijang dengan kecepatan tertentu. Nomor 5, seekor elang terbang bebas di udara dengan cara mengepakkan sayapnya ke bawah. Kecepatan udara yang lebih cepat di bagian atas sayap mengakibatkan elang tersebut terangkat ke atas. Hukum berapa? Ya, 3 anak ya. Karena kepakan sayap burung ke bawah atau gaya aksi mengakibatkan burung terangkat ke atas gaya reaksi. Nomor 6, seekor gajah betina mendorong anaknya ke sungai untuk minum. Gajah betina tersebut mendorong anaknya dengan hati-hati karena massa tubuhnya yang jauh lebih besar daripada massa tubuh anaknya. Hukum 1, hukum 2, hukum 3. Ya, hukum 2. Dengan gaya yang diberikan, gajah betina mampu menggerakkan anak gajah dengan percepatan tertentu. Nomor 7, seekor ikan berenang di dalam air dengan cara menggerakkan siripnya ke belakang. Hukum 1, 2, 3. Ternyata 3. Karena gerakan sirip ikan ke belakang itu gaya aksi, mengakibatkan ikan terdorong ke depan. Itu gaya reaksi. Nomor 8,
Seekor jerapah jantan memiliki kepala yang besar untuk menyerang jerapah jantan lainnya saat dewasa. Hukum 1, 2, 3 Newton. Ternyata hukum 2 Newton. Karena kepala yang besar berarti masanya juga besar. Sehingga dengan massa yang besar, gaya yang akan dikeluarkan saat menyerang jerapah lainnya juga akan bernilai besar. Nomor 9. Seekor kuda berlari dengan kecepatan konstan sambil membawa sebuah paket di punggungnya. Secara tiba-tiba, kuda tersebut berhenti sehingga paket tersebut terlempar ke depan. Hukum berapa anak-anak? 1, 2, 3. Ternyata hukum 1 Newton. Nomor 10, keterangan ya, paket terlempar ke depan karena ingin mempertahankan keadaannya. 10 terakhir, seorang joki kuda mengikuti kompetisi final berkuda. Di menit terakhir, kuda yang ditungganginya berhenti secara tiba-tiba sehingga joki tersebut terpental ke depan. Hukum berapa anak-anak? 1, 2, 3. Ternyata hukum 1. Itu anak-anak sehingga bisa membedakan antara hukum 1, 2, 3 Newton, dilihat dari bunyi masing-masing hukum. Nah, jadi tadi keterangan 10 karena joki terpental ke depan karena ingin mempertahankan keadaannya. Dapat kamu lihat anak-anak? Kalau yang ini 1, 2, 3. Ternyata 1. Kalau yang ini 1, 2, 3 anak. Ternyata 3. Di latihan tinju. Tadi senam. Nah, ini. Jadi sebetulnya banyak dalam kehidupan sehari-hari kita jumpai dengan hukum Newton seperti yang sudah muncul dalam gambar tadi. Begitu anak ini yang hukum berapa nih anak-anak masih ini tadi? Hukum 2. Ya. Nah. Terima kasih anak-anak, dipelajari ya untuk gaya. Saya kira sampai sekian. Terima kasih.